Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai negara hukum dan HAM. Poin-poin penting yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, definisi negara hukum dan HAM, yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum, dan yang ketiga, prinsip negara hukum dan HAM. Yang pertama yaitu definisi. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahannya pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di negara. Hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Tetapi, hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Ide dasar hukum yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu yang pertama hakiki. Artinya, HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Masuk dalam makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum, yaitu yang pertama, keberadaan hukum yang mengikat. Artinya, Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Yang kedua, prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga termasuk pemerintah. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Yang ketiga, perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan lain sebagainya. Yang keempat, kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas dan dapat diakses, serta diterapkan secara konsisten. Yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Yang keenam, tanggung jawab pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan hukum.
Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Masuk dalam prinsip-prinsip negara hukum dan HAM, yaitu yang pertama. Yang pertama, prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum ini adalah dasar yang mengatur bagaimana negara berfungsi dan bagaimana hukum diterapkan dalam sistem hukum. Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berikut beberapa prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, supremasi hukum. Semua individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum. Tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan dan pembagian wewenang. Kekuasaan negara terbagi atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada suatu entitas. Yang keempat, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Negara harus memastikan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara. Yang kelima, kemandirian dan transparansi lembaga-lembaga negara. Artinya, lembaga-lembaga pemerintahan harus bekerja secara independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, prinsip-prinsip HAM, yaitu yang pertama, universalitas. Artinya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Artinya, hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk tidak diskriminatif, baik dalam perlakuan hukum maupun dalam hak-hak dasar lainnya. Yang keempat, keadilan dan kemanusiaan. Artinya, HAM berhubungan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kelima, saling bergantung dan terkait. Artinya, HAM saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bagian dari prinsip ini. Yang keenam, akuntabilitas dan substansi hukum. Artinya, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan pelaksanaan HAM. Prinsip ini menekankan pentingnya supremasi hukum. Masuk dalam konsep hubungan negara hukum dan HAM. Konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 muatan pokok materi. Yang pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental. Adapun hubungan negara hukum dan HAM, yaitu yang pertama, negara hukum memberikan kerangka kerja untuk melindungi dan menegakkan HAM. Hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Yang kedua, negara hukum yang baik akan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta memberikan mekanisme untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran HAM. Kesimpulan dari video ini yaitu, konsep negara hukum pada intinya menempatkan ide perlindungan HAM sebagai salah satu elemen terpenting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan HAM, maka konstitusi wajib memuat pengaturan HAM agar hak-hak warga negara dijamin oleh negara. Hubungan HAM dan negara, hukum juga dapat dilindungi secara formal dan material. Secara formal artinya terlihat dari perlindungan HAM sebagai ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berpedoman dengan hukum sebagai asas legalitas.
Sekian dari pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih.